Selamat pagi pemirsa. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak hanya dibangun lewat putusan pengadilan, namun juga dari setiap simbol yang menunjukkan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum. Karena itu polemik tidak dikenakannya rompi tahanan dan borgol kepada mantan Jambitsus Febri Adriansah saat pertama kali diperkenalkan sebagai tersangka dugaan TPPU bukanlah perkara remeh. Persoalan itu menyangkut konsistensi, transparansi, dan rasa keadilan masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 28 Juli 2026 dengan tema Setara di Hadapan Hukum bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat ya Bang? Sehat. Saya lihat di gambar, mohon maaf saya agak tinggi sedikit, tidak setara kedudukan kita, tapi masalah kedudukan di hadapan hukum harusnya setara. Ketika kita melihat tidak dipakaikannya SOP yang diberlakukan selama ini kepada tersangka yang lain, apakah ini hanya semata-mata soal teknis, kan dikatakan begitu, atau ini memang adalah simbol bahwa ke depan, proses ke depan itu bisa juga nanti orang-orang akan ada lagi yang lain yang sebenarnya tidak setara di hadapan hukum. Apa pesan editorial, Bang Elman? Pertama sebetulnya kan gini loh, ketika masyarakat melihat tersangka digiring ya, mau diantar ke rumah tahanan, tidak diborgol, tidak menggunakan rompi tahanan. Pada saat itu masyarakat bertanya, apakah hukum itu masih bisa ditegakkan di Republik ini gitu? Apakah hukum itu berlaku setara kepada semua warga negara, equality before the law gitu kan? Jadi pada saat itu juga masyarakat ragu, apakah proses hukum ke depan terhadap mantan jaksa agung ini jaksa agung muda ini akan betul-betul menggunakan kaedah-kaedah hukum yang berlaku gitu. Jadi mungkin lebih dari separuh orang nggak percaya lagi gitu kan. Begitu. Nah, karena gini, sebetulnya kan borgol dan rompi tahanan itu kan bukan soal prinsip sekali sebetulnya. Tapi itu SOP. SOP terhadap siapapun. Standard operating procedure. Ya, standar apa kan. Artinya kalau tidak diberlakukan tidak standar. Tidak standar gitu kan. Artinya gini. Ketika seorang mantan Jambitsus yang selama ini mengenakan rompi tahanan, borgol terhadap tersangka, maka ketika dia sekarang menjadi tersangka, mestinya dialah yang akan menjadi teladan nih, borgol saya gitu. Harusnya kan begitu ya. Nah, karena jabatan itu sebetulnya bukan keistimewaan, harus menjadi tanggung jawab kan gitu kan. Dan ada kehormatan melekat itu. Dan itu yang dipertanyakan masyarakat, mengapa borgol dan rompi tahanan tidak dikenakan kepada dia? Apakah ada keengganan para penyidik atau memang tersangkanya tidak mau? Kan itu soal kan. Oke, kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026, Setara di Hadapan Hukum. Setara di hadapan hukum. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab. Pak, istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi Pak. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak hanya dibangun melalui putusan pengadilan, tetapi juga dari setiap simbol yang menunjukkan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum. Karena itu, polemik tidak dikenakannya rompi tahanan dan borgol kepada mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus Jambitsus Febri Adriansah saat pertama kali diperkenalkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU bukanlah perkara remeh. Persoalan itu menyangkut konsistensi, transparansi, dan rasa keadilan masyarakat. Alasan Kejaksaan Agung bahwa rompi tahanan tidak dikenakan karena proses penetapan
tersangka berlangsung hingga larut malam dan dilakukan secara terburu-buru sulit diterima akal sehat. Penjelasan tersebut justru membuka ruang tafsir adanya perlakuan berbeda terhadap seorang tersangka yang sebelumnya merupakan pejabat tinggi di institusi penegakan hukum itu sendiri. Kecurigaan publik kian menguat ketika rompi tahanan baru dikenakan setelah kritik bermunculan. Yang dipersoalkan masyarakat sesungguhnya bukan sekadar rompi, oranye atau borgol. Yang dipertanyakan ialah apakah prinsip equality before the law masih benar-benar menjadi fondasi utama penegakan hukum di negeri ini? Ketika tersangka dari kalangan masyarakat biasa hampir selalu ditampilkan dengan atribut tahanan lengkap, sementara seorang mantan pejabat memperoleh perlakuan berbeda, kesan diskriminasi hukum pun sulit dihindari. Padahal barang bukti yang diumumkan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri menunjukkan bahwa perkara ini bukan kasus ringan. Penyitaan 74,01 kg emas batangan serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah dalam berbagai mata uang asing menggambarkan besarnya perkara yang sedang ditangani. Dalam situasi seperti itu, aparat penegak hukum justru dituntut menunjukkan profesionalisme yang lebih tinggi agar tidak muncul persepsi adanya perlindungan terhadap kalangan tertentu. Negara hukum menghendaki seluruh warga negara berada pada posisi yang sama di hadapan hukum. Setiap perlakuan berbeda yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas hanya akan mengikis legitimasi lembaga penegak hukum. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pemberantasan kejahatan, dan modal itu dapat terkikis oleh tindakan yang tampak kecil tetapi memiliki makna simbolik yang besar. Konsistensi prosedur menjadi syarat mutlak penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika aparat memberikan perlakuan berbeda kepada tersangka tanpa alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, publik akan menilai bahwa hukum dijalankan dengan pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan keadilan. Memang penegakan hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus tampak adil. Persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legitimasi proses hukum. Sebab hukum bekerja bukan hanya melalui norma dan aturan, melainkan juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menegakkannya. Dampak pilih kasih dalam penegakan hukum jauh lebih besar daripada sekadar gelombang kritik di media sosial. Ketika masyarakat merasa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kepercayaan kepada aparat penegak hukum akan terus merosot. Pada saat yang sama, pelaku kejahatan dapat merasa memiliki ruang untuk memperoleh perlakuan istimewa apabila memiliki kekuasaan, jabatan, atau kedekatan dengan pengambil keputusan. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pekan lalu telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi maupun berbagai bentuk penyimpangan. Pernyataan itu semestinya menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap tindakan, termasuk pada aspek-aspek prosedural yang sering dianggap sepele. Kasus ini seyogianya menjadi momentum evaluasi bagi Kejaksaan Agung. Setiap keputusan administratif, sekecil apapun, akan dibaca publik sebagai cerminan integritas lembaga. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum, siapapun orangnya dan setinggi apapun jabatan yang pernah disandangnya. Hukum hanya akan dihormati apabila dijalankan secara konsisten, transparan, dan setara bagi semua. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Nel, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita masih bisa
berharap bahwa memang kita negara hukum yang memperlakukan semuanya setara di hadapan hukum, atau ini ada pengecualian, ada diskresi? Bagaimana Pak Ondo? Iya, saya sih berharapnya kita bisa ya. Cuman ini ya ngancok lah, ini seperti komedi kalau yang sekarang ini. Equality before the law itu bukan tergantung pada lokus dan tempus ya. Ini jadi lucu ini. Presiden bilang berantas korupsi tanpa pandang bulu, tapi di bawahnya ada yang tidak menaati itu. Dengan alasan sudah larut malam, terburu-buru sehingga Mr. Febri tidak dipakai rompi dan tidak diborgol. Ini tidak masuk akal bagi rakyat yang sehat. Kok yang lain seperti Ketua BGN diborgol dan dipakai rompi? Bila terburu-buru itu dikarang-karang saja, SOP-nya kemana? Equality-nya jadi inequality, diskriminasi hukum atau hukum tebang pilih atau imunitas hukum. Jadi saya berharap ini equality before itu diterapkan dengan baik, jangan hanya kepada rakyat saja, tapi kepada atasan yang melakukan pemeriksaan juga. Jangan sungkan terhadap atasan atau teman sejawat, dilarang saling mendahului para metronom ini. Ini jadi begitu. Jadi hendaknya hukumannya juga setara nanti di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Harusnya tidak seperti itu, tapi kan ini sudah terjadi ya Bang Elman ya. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa memang kita ini masih menerapkan kesetaraan di hadapan hukum setelah nyata-nyata kita lihat ada yang tidak setara. Bagaimana Bang? Ya memang buat rakyat sebetulnya gambaran fakta malam itu bahwa mantan Jampitsus ini tidak diborgol, tidak mengenakan rompi tahanan. Rakyat kan kecewa kan. Ternyata memang aturan itu hanya berlaku buat rakyat miskin aja, tuh rakyat biasa aja. Tapi tiba giliran kepada pejabat atau mantan pejabat, apalagi dia mantan penegak hukum, berarti aturan itu nggak berlaku. Dan pada saat itu sebetulnya masyarakat sudah memvonis ke depan juga seperti ini juga gitu. Akan seperti itu. Akan seperti ini juga. Karena sudah ada presiden ya. Artinya masyarakat sudah meragukan integritas daripada penyidik ini semua ini. Yang katanya 9 orang ini orang paling top nih kan. Tapi hanya untuk mengenakan rompi tahanan sama borgol aja dia nggak bisa. Yang sebetulnya hanya SOP ya. Loh, itu kan sebetulnya kan berlaku umum. Karena equality before the law itu kan sebetulnya kan sederhananya artinya hukum itu tidak mengenal kasta. Mau miskin, mau mantan pejabat, mau orang kaya, sama. Lebih-lebih dia kalau mantan penyidik aparat penegak hukum, justru ini yang harus memberi contoh. Bahkan terhadap mereka-mereka ini sebetulnya aturan itu harus lebih ketat. Betul. Karena dia pun tahu bahwa selama ini kan dia kan garang. Mengenakan rompi tahanan sama borgol kepada orang lain. Karena sebelum ini belum pernah ada yang tidak pakai rompi dan tidak pakai borgol ya? Loh iya, dan selama ini kan dia garang sekali kan? Nah, kenapa ketika dia sekarang berada di posisi tersangka, kok nggak bisa dikenakan? Nah, ini orang akhirnya kan masyarakat ragu. Jadi kalau pertanyaannya Leo mungkin juga Pak Ondo tadi, memang jangan salahkan kalau masyarakat sekarang 24 jam kan memonitor ini kan, dan 24 jam mereka ragu apakah hukum masih bisa ditegakkan. Bagaimana mengoreksi hal itu Bang, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tentunya kita harus memelihara keyakinan bahwa kita masih memiliki negara hukum yang menghormati hak semua warga negara di hadapan hukum sama. Bagaimana ini bisa kita pastikan Bang, ke depannya akan terus terjadi? Ya, pertama kan gini, masyarakat tidak ingin drama kan? Tidak ingin drama. Artinya kan kalau kita ikutin perkembangan kemarin kan dirilis bahwa di KPK dia sudah menggunakan rompi. Udah, artinya kan sudah setara kan gitu kan. Tetapi kan orang kan boleh berpandangan bahwa ini kan setelah masyarakat ribut kan, setelah viral kan. Coba kalau nggak viral,
lewat kan. Kan sebetulnya kan ini kan kemudian kan. Iya. Dan sangat terlambat kan. Coba kalau di awal gitu kan. Jadi kalau di awal memang Kejaksaan Agung itu ingin membangun, ingin tetap menjaga Iya. hukum itu tetap tegak, maka dari awal tidak boleh satu SOP pun tidak boleh terlewatkan. Kan itu sebenarnya ujian pertama Iya. buat Kejaksaan Agung dan ujian pertama juga buat para penyidik ini. Iya. Dan ketika ujian pertama itu mereka tidak lulus, artinya kan masyarakat juga berhak untuk bertanya kan Iya. gitu kan. Dan- Bahkan ragu kan gitu kan. Dan bisa jadi ini berpengaruh ke para penyidik ya Bang? Loh, Kan membaca nih pesan tersamarkannya nih. ya artinya kan gini, kan harapan kita tadinya kan penyidik ini kan tidak merasa tertekan. Iya. Siapapun nggak boleh tertekan di sini. Betul. Ya penyidik, ya terdakwa, ya tersangka, semua harus tetap, makanya equality before the law kan. Semua sama. Iya. Nah, tapi kan mestinya kan SOP-nya kan harus dilaksanakan kan. Iya. Itu yang dikatakan. Ini kan sebetulnya kan etalase yang paling sederhana sebetulnya Betul. ini kan. Betul. Sehingga memang kalau dikatakan apakah masih bisa kita berharap? Tentu saja kita berharap tetap. Iya. Tapi apakah harapan itu nanti terwujud? Ya kita kan nggak tahu. Itu semua terpulang kepada niat baik daripada penyidik dan niat baik daripada negara. Dan mungkin prosesnya ya, proses persidangan ke depan ini seperti apa, itu yang bisa meyakinkan lagi kita semua Bang. Nah, sekarang kan masyarakat kan begini kan, ada sekarang orang berpandangan ini pasti lepas, kan gitu kan. Tapi banyak sekali mengharapkan jangan lepas. Tapi kan hukum tidak boleh hitam putih kan. Iya. Tetap berpulang kepada alat buktinya kan gitu. Betul, kan. betul. Sepanjang alat buktinya memang dimungkinkan untuk dia dijerat, pasti dijeratkan. Tapi masyarakat tetap ragu kan gitu kan. Itu katakan sekarang terbelah ini Iya. antara yakin dan tidak yakin. Oleh karena itu kan masyarakat sekarang berharap kepada penyidik dan Kejaksaan Agung dan nanti peradilannya. Iya. Jadi peradilannya harus betul-betul transparan, terbuka dan dipercaya kan gitu Baik. kan. Kita harap bahwa benar-benar Indonesia masih negara hukum dan semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kasus ini seyogianya menjadi momentum evaluasi bagi Kejaksaan Agung. Setiap keputusan administratif sekecil apapun akan dibaca publik sebagai cerminan integritas lembaga. Karena itu tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum siapapun orangnya dan setinggi apapun jabatan yang pernah disandangnya. Saya, Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.